Saya ke Kang Mus dulu. Iya. Masuk. Sana, kamu keluar dulu. Ada laporan apa? Ada orang kita yang kecelakaan. Namanya Pak Uji. Kecelakaan apa? Tadi malam di rumahnya ada yang nyetrika. Listrik di rumahnya nggak kuat. Kejepret, turun. Itu kecelakaan? Belum. Terus? Pas listriknya ngejepret, lampu mati. Dia kebetulan lagi makan. Dia berdiri mau ngambil HP. Mau dinyalain senternya. Tapi tangannya malah nyenggol gelas. Terus? Gelasnya jatuh ke lantai. Pecah. Pak Uji melangkah. Terus jelep. Beling pecahan gelas nancep. Telapak kakinya sobek. Lebarnya sekitar 3 cm. Dalamnya 2 cm. Terus? Tapi tetap aja gara-gara kena beling itu, dia jadi nggak bisa jalan. Mungkin sekitar 2 minggu atau lebih. Berarti dia sudah nggak berguna. Cari gantinya. Siap. Ada laporan lain? Ada soal pasar. Kang Murad tadi tetap ke pasar. Mau apa dia? Dia ngomong ke Hakim. Bilang sama semua teman kamu, kalau ada yang berani balik ke sini, saya jamin nggak bakal selamat. Songong itu orang. Iya bang. Si Hakim diem aja. Iya. Kenapa? Takut? Si Hakim dicekek dari belakang. Sampai nggak bisa ngomong. Hampir nggak bisa napas. Semua ada berapa orang yang kamu tugaskan di pasar? 7. Yang lain diem aja? Enggak bang. Lawan? Kabur. Kalian benar-benar tidak berguna. Sekarang Kang Muradnya kemana? Langsung pulang? Tadi bilangnya mau ke rumah Taslim. Kabar kamu gimana? Alhamdulillah. Kepala kamu? Biar kalau dipegang masih agak sakit, tapi memar sama benjolnya udah nggak kelihatan. Kamu mau balik lagi pegang pasar? Mau? Nanti kamu jadi anak buah saya. Kamu udah jadi bos? Ah, biasa aja. Tadi Mamang ke pasar. Ada orang-orang yang ngerampas wilayah kamu, 7 orang. Tapi cuma 1 orang yang berhasil Mamang tangkap. Sisanya kabur. Kabur! Om, belum bayar! Sekarang gak ada Pipit. Mamang perlu orang yang berdiri melindungi Mamang. Biar gak disikat dari belakang. Sekarang ada saya. Selesaikan atau nasib kamu akan sama seperti Reno. Siap bang. Saya udah tahu tempat mereka. Biar cepat beres. Kita sekarang ke sana. Siap! Rumah kamu bukan deket banget dari sini? Iya. Kenapa nggak pulang dulu aja? Biar emak kamu gak nyari. Bos Bubun marahnya udah maksimal. Saya nggak berani ambil resiko. Begitu dia kesini, saya nggak ada. Kamu nggak ingat ancaman dia? Pintu nggak saya tutup. Tapi kalau kalian berani keluar, berarti kalian pengen tahu gimana rasanya saya sendirian dibantai 4 orang. Ada Bos Bubun.
Anggap aja ini tanda terima kasih saya buat kalian yang pernah jadi anak buah saya. Kalian bebas dan aman selama kalian enggak berpihak pada Kang Darman. Ini HP kalian. Ini beneran? Gak tahu. Masa kita dibebasin gitu aja? Ini benar kita bebas? Iya. Tapi menurut saya ini cuma strategi aja. Kalau memang benar kita bebas, saya sekarang mau pulang. Kasihan sama emak saya. Dan, saya ikut ke rumah kamu. Mau apa? Mau numpang jongkok. Ini perut saya udah gak kuat. Kita pakai trik seperti kemarin. Masuk jalan kecil. Kamu mau ikut kerja? Kerja di mana? Di terminal. Kerja apa? Jadi calo bis atau angkot? Ada tesnya? Enggak, langsung masuk. Jadi anak buah saya. Boleh coba-coba dulu nggak? Takut nggak cocok, takut ngecewain. Maaf, ada motor lewat. Ya udah, kalau mau sekarang aja datang ke terminal. Kenapa kamu masuk jalan buntu? Saya nggak tahu kalau ini jalan buntu. Kita waktu itu dikeroyok 4 orang, jadinya dirawat di ahli patah tulang. Sekarang kita mau dikeroyok 8 orang. Sikat! Assalamualaikum. Pak. Kamu dari mana? Camping, naik gunung. Kenapa nggak nelpon? Nggak ada sinyal. Tony mau ikut ke WC. Ya. Ya, gimana? Anak buah Darman sudah kami sikat. Bagus. Sekarang cari Darman. Siap. Kalau angkanya ada 10, itu miliar atau bukan? Iya, Kang. Kamu pernah lihat 1 miliar? Belum. Kalau 1 aja belum, apalagi 2.
Iya. Anggaran biaya pembangunan masjidnya 2 miliar lebih. Waduh. Gantian. Kamu lama pisan. Yang lain antri. Susah keluarnya, udah keras. Nggak jadi. Keduluan yang punya rumah. Kalau dikumpul-kumpul dari hasil jualan kicimpring, dipotong biaya produksi, upah yang kerja, termasuk bagian kita, dikurangi ongkos ini itu, biaya ini itu, mungkin bisa. Tapi kapan? Berapa lama kita punya uang 2M, sekian? Minta sumbangan dari masyarakat. Masyarakat di kampung saya. Iya. Justru itu yang jadi masalah. Rata-rata ekonominya menengah ke bawah. Kamu bisa bantuin saya mikir. Ini saya lagi bantuin Akang mikir. Oke. Saya udah. Saya mau nerusin mikirnya di rumah. Kamu mau kemana? Nggak kemana-mana. Kang Mus mau kemana? Mau nurusin mikir di rumah. Ada musuh. Maju satu persatu. Atau sekaligus.